Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Kalista Agustina dengan NIM 0805 1282 227020. Di sini sebelum saya masuk ke tutorialnya, saya ingin menjelaskan materi pertama, yaitu data sistem informasi geografis dan sumbernya atau yang sering disebut SIG. SIG sendiri adalah data spasial yang biasa dianggap sebagai bahan baku utama dalam kegiatan. Data spasial sendiri itu data yang berorientasi geografis yang didukung oleh beberapa titik koordinat dan ketinggian elevasi sehingga data spasial ini dapat menentukan lokasi dan pola permukaan tertentu. Lalu berdasarkan formatnya, itu data spasial terbagi dalam dua bentuk format, yaitu ada data vektor dan data raster. Data vektor sendiri itu merupakan bentuk permukaan bumi yang direpresentasikan dengan kumpulan titik yang membentuk garis dan kumpulan garis yang membentuk poligon atau garis yang membatasi area berawal dan berakhir di titik yang sama. Lalu itu ada data raster. Data raster sendiri ini adalah terbentuk dari beberapa grid sehingga pada data ini objek geografi yang dipresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel. Lalu sumber data spasial itu sendiri itu berdasarkan sumbernya. Data spasial itu menjadi dua jenis, yaitu data spasial primer dan sekunder. Data spasial primer ini sendiri itu yang diperoleh oleh pihak pertama yang pada umumnya itu data ini diambil atau direkam untuk menentukan tema dari peta tersebut. Misalnya dalam pembuatan peta ancaman bencana banjir, maka data primer merupakan pengukuran debit sungai beserta titik koordinat perekaman debit sungai. Lalu, adapun data spasial sekunder. Data ini biasanya didapat dari pihak ketiga. Pada dasarnya ini data disediakan oleh pemerintah maupun swasta dan beberapa di antaranya dapat diakses dengan bebas. Lalu ada jenis data spasial. Jenis data spasial ini sendiri terdiri dari beberapa jenis macam. Ada peta analog, data penginderaan jauh, lalu data hasil pengukuran lapangan, dan data GPS. Dimulai dari peta analog ini sendiri itu adalah peta yang berbentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, peta asosiasi lahan, dan sebagainya. Lalu ada data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh ini pada umumnya diperbarui secara berkala untuk mempertahankan akurasi dari data pada cakupan area tertentu. Lalu ada data hasil pengukuran lapangan. Ini data hasil pengukuran lapangan itu biasanya dihasilkan dengan dilakukan pengukuran tersendiri. Dengan kata lain, seperti data primer. Lalu adapun data GPS. Data GPS ini berupa koordinat atau tracking line yang terekam dalam perangkat GPS. Yang terekam dalam perangkat GPS. Lalu adapun langsung saja kita ke tutorialnya. Baiklah, adapun kesimpulan yang saya dapat sampaikan adalah pada materi pertama SIG ini sendiri adalah pembuatan akun sumber data spasial yang ada di Indonesia. Lalu saran yang dapat saya sampaikan itu adalah sebaiknya praktikum dilaksanakan secara offline dikarenakan banyaknya kendala yang terjadi jika praktikum dilaksanakan secara online. Lalu adapun Badan Informasi Geospasial untuk Data Elevation Model atau yang sering disebut DEM Indonesia itu sama aja seperti Indonesia Geospatial Portal tadi. Itu klik buka website Tanah Air Indonesia Go ID dengan Demnas ini. Lalu klik download, kemudian login dengan akun yang sama dengan RBI tadi yang ini. Lalu pilih daerah cakupan,
berupa pixel-pixel, lalu klik sekali, lalu akan muncul kolom untuk diunduh. Baiklah, eh, pertama itu Badan Informasi Geospasial untuk Data Rupa Bumi Indonesia atau yang sering disebut RBI. Eh, Pertama itu kita buka website browser, lalu cari Tanah Air Indonesia, lalu akan keluar seperti ini. Lalu pada pojok kanan ini, klik masuk atau daftar. Ini kita coba pakai daftar dulu. Nah, di sini itu bisa kita masukin nama kita, lalu nama tengah, lalu nama terakhir. Nah, ini biasanya pakai nama kita sendiri. Lalu ini masukkan email kita. Biasanya ini sering error atau dia minta registrasi dari email yang kita masukkan ini. Setelah itu sign up, terus setelah kita verifikasi tadi, kita masuk lagi ke sini dari awal. Dari sini, dari masuk tadi. Lalu langsung saja sign in data yang sudah kalian verifikasi dari email kalian tadi. Lalu kemudian ada lagi Copernicus Open Access Hub. Itu kita cari di Google atau di website, itu Copernicus Open Access Hub atau yang sering disebut Copernicus Open Access Hub. Lalu klik. Setelah dari sini kita scroll, lalu kita klik yang ini Open Hub. Lalu klik link yang ini. Nah, di sini itu kita masuk ke sini. Kalau misalnya kalian sudah punya akun, itu bisa langsung login. Kalau misalnya kalian belum, itu bisa ke register. Nah, ini ke register. Klik ini. Ini akun aku. Kita ke register karena kita belum, karena kita mau belajar yang ini. Lalu masukin nama kalian. Ini. Lalu kalian bikin password yang huruf awalnya itu huruf kapital, lalu menggunakan mm, menggunakan bintang, spasi, atau pagar, lalu dipakai dengan angka juga. Lalu ulangi passwordnya di sini, lalu masukin di sini itu sebenarnya ini terserah karena bisa semua. Kita masukin outer aja, lalu thematic activity itu masukin outer juga nggak apa-apa. Ini terserah outer juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Lalu ini dicentang semua, centang semua, centang semua. Lalu klik ini. Nah, terus register. Setelah regis ini, kan ini kalian masukin email. Nah, nanti sama seperti yang tadi, kalian akan disuruh verifikasi, lalu balik ke sini, dan login kembali. Di sini, lalu login kembali dengan akun yang sudah diverifikasi tadi. Hmm. Nah, nanti hasil dari kalian registrasi Copernicus itu akan seperti ini.
Nih di sini ada akun aku. Nah, di sini lalu kalian bisa cari data yang akan kalian gunakan. Terima kasih.